Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Setiawati dari jurusan Pendidikan Sejarah kelas R2B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarahnya Budi Utomo. Sejarahnya Budi Utomo. Budi Utomo ini didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia atau School of Riding for Inland Karsten, yaitu Gunawan, Dr. Cipto Mangunkusumo, Suraji, serta RT Aryo Tirto Kusumo. Masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi pertama pada masa pergerakan nasional. Berdirinya Budi Utomo tidak bisa lepas dari peranan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Meski bukan pendiri Budi Utomo, beliau yang telah menginspirasi Dr. Sutomo dan kawan-kawan untuk mendirikan organisasi pergerakan nasional ini. Lalu, Budi Utomo didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908, yang kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Lahirnya organisasi Budi Utomo langsung disambut para pelajar dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, dalam 1 tahun saja, anggotanya mencapai 10.000 orang. Pada masa itu, organisasi semacam ini memang baru pertama kalinya di Indonesia. Di organisasi tersebut, banyak pemuda Indonesia yang melatih dirinya dan menjadi pemimpin dari berbagai organisasi pergerakan kemerdekaan yang lahir kemudian. Oleh karena itu, tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Bahkan, bangsa Belanda pada waktu itu melihat lahirnya Budi Utomo sebagai bangkitan Indonesia. Nah, istilah Budi Utomo itu terdiri dari kata Budi yang berarti perangai atau tabiat, dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi, Budi Utomo menurut pendirinya adalah asosiasi atau perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi, kebaikan perangai, atau tabiat. Selanjutnya, organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan budaya, namun tidak bersifat politik. Nah, tapi pada tahun 1915, Budi Utomo sebagai organisasi yang berorientasi sosial ekonomi melakukan perubahan orientasi ke ranah politik karena adanya pengaruh dari organisasi pergerakan lain yang bicara politik seperti Indosuch Partij dan Serikat Islam, serta adanya tujuan agar mendapat bagian dalam pemerintahan melalui Volksraad atau Dewan Perwakilan yang dibentuk pemerintah Belanda. Selanjutnya ada latar belakang berdirinya Budi Utomo. Awal mula pembentukan Budi Utomo datang dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter Jawa dari Surakarta. Nah, menjelang berakhirnya abad ke-19, kondisi Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda mengalami seiring dengan diterapkannya politik balas budi alias politik etis. Penerapan sistem politik itu membuat banyak orang Belanda di Hindia Belanda membuat kebijakan yang berpihak kepada bumi putra alias rakyat Indonesia, di mana kebijakan tersebut harus mencakup aspek pendidikan, irigasi, dan emigrasi. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan tersebut adalah mulai banyaknya bumi putra yang mengenyam pendidikan tinggi, sehingga banyak bermunculan kalangan terpelajar di Indonesia. Para kaum terpelajar itu nantinya akan memegang peranan penting dalam pergerakan nasional di awal abad ke-20. Nah, salah satu kaum terpelajar tersebut adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sebelum Budi Utomo terbentuk, ia mengajak beberapa mahasiswa Stovia untuk mengadakan suatu pertemuan pada tahun 1907. Pada pertemuan yang digelar di gedung Stovia itu, Dr. Wahidin menyampaikan ide-idenya terkait untuk mencerdaskan bangsa. Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah seorang alumni Stovia yang sering berkeliling di kota-kota besar di Pulau Jawa untuk mengampanyekan gagasan mengenai bantuan dana bagi pelajar-pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Gagasan ini akhirnya dikemukakan kepada pelajar-pelajar Stovia di Jakarta dan mereka pun
menyambut baik gagasan mengenai organisasi tersebut. Menurut Dr. Wahidin, bangsa Indonesia akan bebas dari pengaruh penjajah dan adu domba jika rakyatnya sudah cerdas dan berwawasan luas. Ide-idenya itu lantas disambut baik oleh para mahasiswa Stovia yang hadir pada pertemuan tersebut. Sutomo dan N. Suraji yang merupakan beberapa mahasiswa Stovia yang menghadiri pertemuan dengan Dr. Wahidin menginginkan terbentuknya suatu organisasi yang bisa mengangkut derajat negara dan bangsa, serta selaras dengan ide-ide Dr. Wahidin. Nah, dua mahasiswa Stovia itu lantas mengajak mahasiswa Stovia lainnya untuk mengadakan pertemuan khusus untuk mendirikan suatu organisasi. Nah, singkat ceritanya nih, organisasi Budi Utomo pun resmi terbentuk pada 20 Mei 1908. Selanjutnya diterapkannya politik balas budi alias politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa yang menyengsarakan pribumi, atau dalam kata lain, politik etis merupakan sikap hutang budi dari pihak Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, Budi Utomo ini memiliki peran penting bagi pergerakan nasional di Indonesia, terutama di aspek pendidikan yang merupakan fokus utama organisasi ini. Setidaknya ada dua peranan penting dari organisasi Budi Utomo. Yang pertama ada memajukan dan menyetarakan pendidikan di Indonesia, sehingga semua bumi putra di Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan setara. Yang kedua, menyediakan study funds alias program beasiswa yang diperuntukkan untuk anak-anak bumi putra yang kurang mampu. Program ini masih diberlakukan hingga sekarang, walaupun Budi Utomo sudah tidak ada. Selanjutnya ada tujuan berdirinya Budi Utomo. Nah, dalam kongres pertamanya yang diadakan di Yogyakarta pada Oktober 1908, tujuan Budi Utomo turut dipaparkan. Diawali organisasi Budi Utomo, organisasi ini berhasil mengumpulkan 1.200 anggota dalam waktu 5 bulan. Setelah mendapat banyak dukungan, para pemuda memberi kesempatan golongan tua untuk menjabat tujuan utama Budi Utomo, yaitu menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Budi Utomo sebagai pelajar ini secara samar-samar merumuskan tujuannya untuk kemajuan tanah Hindia, di mana jangkauan gerakan yang semula hanya terbatas di Pulau Jawa dan Madura kemudian diperluas untuk penduduk Hindia seluruhnya dengan tidak memperhatikan perbedaan keturunan, jenis kelamin, dan agama. Lalu pada kongres itu terpilihlah Raden Adipati Tirtokusumo sebagai ketua dan Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai wakil ketua. Selanjutnya ada beberapa tujuan Budi Utomo, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, dan Madura. Beberapa tujuan Budi Utomo menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, dan Madura pada diri sendiri, berusaha meningkatkan kemajuan mata pencarian serta penghidupan bangsa dengan berdalam kesenian dan kebudayaan, menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Fokus pada masalah pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, membuka pemikiran penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat perbedaan keturunan, gender, dan agama. Selanjutnya di sini ada tokoh-tokoh penting pendiri Budi Utomo. Di sini ada Dr. Sutomo, Muhammad Sulaiman, Muhammad Saleh, Gunawan Mangunkusumo, Gwendo Suwarno, R. Angka Projosodirjo, Mas Gambrek, M. Suwarno, dan Suraji Tirtonegoro. Nah, kesimpulannya, Budi Utomo sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh sekelompok pemuda Jawa yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Organisasi ini berdiri sebagai wadah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda melalui semangat kebangsaan dan nasionalisme yang mereka ciptakan, serta peran aktif dalam pergerakan nasional Indonesia dan pendidikan di Indonesia. Organisasi Budi Utomo telah memberikan kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Mari kita terus mengenang jasa-jasa mereka dan terus berjuang untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, sebelum ditutup, ada satu fun fact mengenai organisasi Budi Utomo ini. Nah, pasti kalian tahu Museum Kebangkitan Nasional yang berada di Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh di tempatnya di Jakarta Pusat. Nah, itu merupakan sebuah gedung yang dibangun sebagai sebuah monumen dari tempat lahir organisasi Budi Utomo. Sebelum bangunan ini menjadi sebuah museum, dahulu bangunan ini digunakan sebagai sebuah sekolah yang didirikan oleh Belanda dengan nama sekolah yaitu School tot Opleiding van Inlandse Artsen yang disingkat dengan nama Stovia atau Sekolah Dr. Bumi Putra. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.